Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus sekolah dasar kelas 5. Nah, seperti biasa sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kehidupan, Engkau memberkati kami dengan orang tua, keluarga yang mengasihi kami, dengan teman-teman dan guru kami. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan belajar, berkati kami juga, agar kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan ini, agar kami berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah menanggalkan manusia lama. Dengan tujuan belajar ada beberapa. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan arti manusia lama. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat menjelaskan ciri-ciri manusia lama. Yang ketiga, kalian harus dapat menjelaskan cara mengalahkan keinginan daging. Kemudian yang keempat, menuliskan perlengkapan senjata Allah. Nanti kalian ini kalau sudah belajar pasti bisa nak ya. Nah, oke, kita masuk dalam materinya ya. Yang pertama materinya adalah manusia lama. Apa arti manusia lama? Manusia lama artinya cara hidup orang berdosa, yaitu hidup di dalam dosa dan terikat dengan iblis. Manusia lama itu tidak mengenal Allah, hidup dengan pikiran yang sia-sia, dipenuhi oleh hawa nafsu, dan hidup di dalam kekafiran, artinya tidak mau menyembah Tuhan. Nah, semua cara hidup ini membawa kepada kebinasaan. Kita melihat di sini, manusia lama itu hatinya terikat, ya, terikat dengan hawa nafsu, terikat dengan iblis, hatinya pekat gitu ya. Lambang kekelaman, lambang dosa. Nah, dia tidak mengenal Allah, dikuasai hanya oleh hawa nafsu, hidupnya dikendalikan oleh iblis. Nah, itu manusia lama. Ciri-ciri manusia lama. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, manusia lama itu selalu hidup di dalam kedagingan ya. Perhatikan, manusia lama ciri-cirinya hidup di dalam kedagingan. Contohnya di sini ya, dalam Efesus 4 dijelaskan, dia tidak mengenal Allah, dia tidak mau mengenal Tuhan, dia menolak menyembah Tuhan. Pengajaran-pengajaran tentang Tuhan diabaikannya. Kemudian jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, tidak mau beribadah ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau memuji Tuhan. Hatinya degil ya. Tidak menerima nasihat, ini hatinya degil. Menolak dinasehati, menolak dididik, menolak diajarkan yang benar. Kemudian perasaannya tumpul ya, tidak ada kasih sayang. Yang ada itu hanya kenakalan, kedegilan. Kemudian hidup dalam hawa nafsu, banyak hawa nafsu, marah, serakah, hidup cemar, maksudnya ngomongnya pun gak benar, suka menipu, suka menyakitkan hati orang, pembohong, suka berkelahi, pemfitnah, pembenci, dan tidak sopan. Nah, ini adalah manusia lama yang hidupnya dipenuhi oleh berbagai-bagai keinginan daging ya. Jadi ciri manusia lama itu seperti ini, Efesus pasal 4. Hidupnya dipenuhi oleh keinginan daging. Selanjutnya, Efesus pasal 4 itu juga menjelaskan ciri manusia baru. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan manusia lama. Manusia baru mengenal Tuhan,
menerima pengajaran di dalam Tuhan, ya, nasihat-nasihat melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan diterima dengan gembira. Kemudian menurut kebenaran di dalam Tuhan. Nah, setiap bacaan di dalam Alkitab diterima, dilakukan karena itu adalah kebenaran, datangnya dari Tuhan dan mendatangkan kebahagiaan. Kemudian hidupnya dibaharui dalam roh dan pikiran. Ya, pikiran-pikiran tidak benar dibuang, diganti dengan pikiran Kristus, pikiran yang ada di dalam Alkitab. Hidupnya kudus, ya, tidak cemar, selalu dijaga untuk tidak berbuat dosa. Hidup kudus itu artinya menjauhkan diri dari dosa, karena kita sudah dikuduskan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian berkata benar, ya, tidak berbohong. Ramah, nah, ramah ini selalu senyum, selalu menyapa. Kemudian kasih mesra, ya, selalu berkebaikan gitu ya. Kemudian mengampuni, ya, tidak mau menyimpan benci dan menanggalkan manusia lama. Jadi semua keinginan daging dibuang. Semua keinginan daging itu dijauhkan, dilempar jauh-jauh gitu ya. Tidak mau lagi menganggap keinginan daging atau manusia lama, perbuatan manusia lama itu harus dibuang, ya, dianggap sampah yang menjijikkan dan harus dibuang. Nah, manusia lama dengan segala keinginannya tadi harus dilawan. Contohnya tadi sudah banyak anak, ya. Keinginan daging. Keinginan daging itu selalu membuat dosa. Selalu cenderung, selalu mengarah kepada dosa. Pikirannya, perkataannya, hatinya, semuanya mengarah kepada dosa. Dan Alkitab mengajarkan bahwa setiap dosa itu akan mendapatkan hukuman kekal atau kebinasan kekal. Nah, manusia dengan segala keinginan daging itu sifatnya pemberontak gitu ya, sukanya memberontak. Tidak pernah menerima ajaran baik, tidak pernah menerima ajaran benar, karena tadi hatinya terpikat dengan iblis, ya, mengerikan sekali, ya, dikuasai dengan iblis, semuanya jahat, mata hatinya tertutup. Nah, anak-anak, keinginan daging di dalam manusia lama kita itu harus dibuang. Karena apa? Karena kita sudah diperbaharui dalam Tuhan Yesus Kristus. Dulu memang kita hidup dalam kemanusiaan lama kita, hidup di dalam keinginan daging yang cenderung menuruti bujukan atau godaan iblis, dan itu harus dilawan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memohon pertolongan Roh Tuhan untuk kita selalu mengenakan manusia baru yang berbeda dengan manusia lama. Jadi keinginan-keinginan manusia lama yang disebut dengan keinginan daging itu harus dilawan, ya. Karena kalau tidak dilawan itu akan terus mengganggu, terus menggoda kita untuk berbuat dosa, ya. Jadi kita harus lawan. Nah, bagaimana caranya? Cara menanggalkan keinginan daging yaitu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita kenakan seluruh senjata Allah. Efesus 6 ayat 14-18a ini menjelaskan ada 6 perlengkapan senjata Allah. Kita lihat di sini, ya, Efesus 6, kita baca bersama yuk. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Nah, kita belajar lebih lanjut tentang perlengkapan senjata Allah.
Ada 6 perlengkapan senjata Allah. Itu yang pertama, ketopong. Ketopong itu tutup kepala, itu lambang keselamatan. Ingat, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Jadi kita kenakan itu. Kemudian yang kedua, baju jirah. Baju itu digunakan di badan. Nah, ini lambang keadilan. Kita menggunakannya, bersikap adil, bersikap benar, ya, melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Kemudian ikat pinggang. Kita gunakan ikat pinggang. Ikat pinggang adalah lambang kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dulu memang kita berdosa, kita harus dibinasakan. Tetapi karena kasih Tuhan, kita sudah dibenarkan. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Yang berikutnya adalah perisai iman. Nah, perisai itu di tangan kita di dalam segala keadaan, melawan godaan, kita tetap percaya kepada Tuhan dengan setia. Kemudian kasut itu sepatu atau alas kaki adalah kerelaan memberitakan Injil. Kebaikan Tuhan kita ceritakan. Penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sampaikan kepada orang lain, ya itu. Kemudian yang keenam adalah pedang roh. Pedang roh ini adalah firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita harus pakai itu ketika ada masalah, ada godaan-godaan, ada apapun, ya, setiap hari kita gunakan. Nah, kesimpulannya anak-anak, manusia lama itu membawa hidup kepada kebinasaan. Allah ingin kita menanggalkan manusia lama dengan segala keinginan dagingnya. Kita harus melawan keinginan daging itu dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Nah, tugas belajar untuk mengecek apakah kalian sudah memahami materi ini, maka kalian mengerjakan tugas belajar ini. Oke anak-anak, selama belajar Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab dan melakukannya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.